Buat kamu yang sampai sekarang masih berjuang untuk mengatasi masalah di kulit, gatal-gatal, bentol-bentol, kemerahan, kulit kering, dan lain-lain, dan kamu sudah berusaha dengan melakukan segala macam upaya, kasih salep, minum obat alergi, dan lain-lain, tapi masih berulang-ulang terus masalahnya, nggak kelar-kelar, mau sampai kapan minum obat? Lalu apa sih obat alergi itu yang sebenarnya dan paling efektif? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai gimana sih cara mengatasi masalah kulit, terutama yang kali ini saya ingin lebih bahas adalah mengenai biduran ya, dan alergi di kulit yang sering terjadi karena masalah-masalah yang lain. Nah, jadi buat sobat sehat yang selama ini sering mengalami masalah-masalah yang terjadi di kulit, yang umumnya paling sering adalah pertama, dermatitis atopik ya, atau yang biasanya kulit kering itu kemudian juga bersisik. Biasanya kalau dermatitis atopik atau eksim ini masalahnya jangka panjang dan disebabkan karena masalah-masalah kesehatan yang lain. Biasanya karena masalah liver juga ya paling sering. Kemudian juga masalah di ginjal, proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian, nah ini yang ingin saya bahas lebih banyak kali ini di video yang ditonton oleh sobat sehat ini, namanya adalah biduran. Karena apa? Karena ini yang paling levelnya paling rendah atau paling ringan. Kemudian juga dermatitis kontak alergi. Ini juga sering terjadi biasanya karena kita paparan menggunakan perhiasan, jam tangan, atau kontak langsung terhadap beberapa bahan-bahan yang kita tidak tahan, itu juga bisa memunculkan reaksi alergi. Nah, gimana kalau dengan misalnya kita pakai kosmetik atau kita pakai sabun tertentu, pakai deterjen tertentu, itu ya, itu namanya dermatitis kontak iritan. Jadi itu bukan alergi yang sebenarnya, tapi biasanya juga dikategorikan sebagai masalah kulit. Kemudian juga gigitan serangga, itu juga sering terjadi ya di masalah kulit, dan alergi obat. Nah, jadi ini adalah masalah-masalah atau alergi kulit yang umum terjadi ya, masalah kulit atau alergi kulit yang umum terjadi. Kalau pakai konteksnya awam biasanya ngomongnya kalau di kulit namanya alergi. Nah, padahal tidak semuanya itu disebabkan karena alergi. Nah, karena alergi yang sebenarnya itu selalu berhubungan dengan kita yang namanya imunoglobulin. Artinya itu reaksi hypersensitivitas. Sedangkan urtikaria atau biduran itu karakteristiknya selalu dalam arti ada bentol-bentol merah, kemudian ada penonjolan ya atau pembengkakan, dan juga ada rasa gatal. Nah, itu yang kita sebut namanya biduran. Jadi tidak selalu disebabkan karena alergi. Nah, pemicunya biasanya ketika orang itu mengalami biduran, bentol-bentol, merah, gatal, kemudian juga ada tonjolan tadi itu, pemicunya yang paling sering memang adalah makanan, kemudian obat juga bisa, sengatan serangga juga bisa, infeksi ya. Kemudian juga bisa karena faktor suhu ya, biasanya dingin yang paling sering. Meskipun panas juga bisa karena ada tekanan atau stres ya yang psikis, ini juga seringkali juga bisa memunculkan yang namanya urtikaria atau biduran. Urtikaria atau biduran itu kita bagi jadi dua. Ada yang akut, ada yang kronis. Akut itu kalau kurang dari 6 minggu, kalau kronis itu lebih dari 6 minggu terjadinya. Jadi bisa ya, jadi bukan hanya karena biduran, kemudian kalau lama bukan biduran, ya itu juga bisa terjadi secara kronis. Komplikasinya kalau terjadi secara terus-menerus, itu bisa juga mengakibatkan yang namanya sesak napas atau angioedema, jadi pembengkakan di tenggorokan kita, saluran
nafas. Kemudian juga bisa menyebabkan tekanan darah turun bahkan sampai pingsan. Nah, inilah sebetulnya yang perlu diwaspadai ketika orang mengalami urtikaria atau biduran yang terus-menerus. Peran utamanya apa sih yang bisa menyebabkan orang itu mengalami masalah gatal-gatal atau biduran ini? Pertama, yang kita perlu tahu ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel MAS atau mast cell, bahasa Inggrisnya sama aja. Nah, itulah adalah salah satu yang paling besar memproduksi yang namanya adalah, mungkin sobat sehat sering dengar, histamin. Ya, nah pasti udah sering dengar, oh ini bukannya nama obat ya, tunggu dulu ya. Jadi histamin itu apa akan saya jelaskan. Nah, sebetulnya bukan cuma histamin, ada juga yang lain ya, senyawa yang lain yang dihasilkan oleh sel MAS itu namanya leukotrien, prostaglandin. Nah, ini juga yang menyebabkan peradangan atau gatal. Tapi yang paling besar itu adalah histamin. Nah, histamin sendiri itu senyawa kimia yang sebetulnya diproduksi alami oleh tubuh kita. Juga untuk meregulasi asam lambung ya. Jadi itu penting untuk pencernaan. Dia juga berperan di dalam neurotransmitter di sistem syaraf pusat kita. Jadi untuk pengirim pesan. Kemudian juga terlibat dalam reaksi alergi dan peradangan yang tadi saya bahas. Nah, sumber histamin sendiri kalau dalam tubuh itu dari mana? Bisa dari makanan, bisa dari bakteri usus yang tidak seimbang, bisa dari sel MAS, bisa dari basofil. Ya, itu juga adalah sel di dalam tubuh kita. Kalau orang itu mengalami tadi yang namanya biduran atau urtikaria, itu terjadinya karena apa sih? Karena adanya intoleransi histamin, di mana histamin yang diproduksi di dalam tubuh itu lebih banyak daripada yang bisa dieliminasi atau dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi histamin itu nggak jelek ya. Kita perlu tahu bahwa histamin itu juga sangat diperlukan, tapi ketika jumlahnya melebihi batas, itulah yang mengakibatkan intoleransi histamin yang menyebabkan kita punya reaksi di kulit, gatal-gatal, bentol kemerahan, dan lain-lain. Nah, makanya kenapa orang pertama kali ketika gatal-gatal disarankan konsumsi antihistamin. Nah, jadi antihistamin sendiri jenisnya kan banyak ya. Mungkin yang selama ini bisa didapatkan secara mandiri di apotek, di toko-toko obat, itu seperti CTM, cetirizine, diphenhydramin, loratidin, dan lain-lain. Itu semuanya jenisnya adalah jenis antihistamin. Antihistamin juga nanti dibagi lagi menjadi beberapa generasi, tidak akan saya bahas di sini supaya tidak terlalu panjang. Tapi intinya apa? Antihistamin itu cara kerjanya adalah memblok reseptor histamin. Jadi ibaratnya kalau histamin itu adalah suatu anak kunci ya, gampangnya seperti itu ya. Nah, sebetulnya yang diblok itu adalah lubangnya. Ya, lubangnya itu yang diblok adalah reseptornya. Nah, jadi antihistamin itu dia fungsinya adalah untuk ngeblok suatu lubang supaya kuncinya itu nggak bisa masuk ke dalam lubangnya, seperti itu. Nah, tapi akibatnya apa? Kalau kita stop konsumsi antihistamin, sebetulnya tubuh kita tidak berhenti untuk memproduksi histamin di dalam tubuh kita. Jadi begitu obatnya di stop, kemudian apa? Reaksinya muncul lagi, bahkan bisa lebih parah ya, dan butuh dosis yang lebih besar itu dari sebelumnya. Makanya jangan heran kenapa kalau saya awalnya konsumsi obat antihistamin yang levelnya itu tidak terlalu tinggi dosisnya, bisa terus kemudian lama-kelamaan butuh dosisnya butuh naik atau bahkan butuh diganti obat yang lain yang lebih keras, seperti itu ya, karena tubuh kita tidak menstop produksi histaminnya tapi hanya ngeblok lubang kuncinya supaya histaminnya nggak bisa masuk gitu aja, hanya secara sementara. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang. Ya, jadi di sini akan saya bahas keduanya, antara solusi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya gimana? Jangka pendeknya kita tentu dalam arti bisa konsumsi antihistamin yang seperti tadi itu. Kemudian kita juga bisa konsumsi makanan-makanan yang rendah histamin. Nanti akan saya jelaskan apa aja makanannya yang rendah histamin, makanan apa yang tinggi histamin. Nah, kemudian kita juga bisa menghindari paparan. Tadi yang seperti kita tahu, kalau kita udah tahu oh paparannya karena ini, ya udah kita hindari. Nah, itu bisa. Nah, tapi jangka panjang, nah ini yang selalu saya sarankan supaya sobat sehat lebih melakukan sambil kita menghindari. Ya, karena kalau kita hanya menghindari tertentu kan kita juga tidak bisa menghindari untuk seterusnya. Kita perlu mempersiapkan strategi jangka panjangnya. Dengan cara apa? Pertama, memperbaiki pencernaan. Terutama adalah enzim dan bakteri. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, tentu kita perlu memanage stres kalau penyebabnya karena stres. Tidak ada orang hidup yang tidak punya stres, tapi bagaimana kita mengelola stres itu yang lebih penting. Dan juga memperbaiki pola hidup
secara keseluruhan, terutama adalah kebiasaan yang kurang baik diubah menjadi kebiasaan yang lebih baik. Makanan tadi yang saya sebutkan, makanan yang rendah histamin, ada makanan yang tinggi histamin. Nah, ini adalah solusi jangka pendek. Perlu diingat ya, selalu kan karena pasien itu selalu tanya, "Dok, makan apa yang boleh, makanan apa yang nggak boleh?" Nah, masalahnya kalau kita menghindari makanan-makanan yang tinggi histamin, makanan-makanan itu juga banyak makanan-makanan yang bernutrisi, punya banyak manfaat kesehatan untuk tubuh. Kan kita nggak bisa hindari itu seterusnya, akan sangat sulit. Jadi lebih baik kita menghindari itu untuk sementara. Nah, makanan yang rendah histamin yang saya sarankan ya, jadi kalau misalnya sobat sehat tanya, gimana sih dok caranya kita untuk melakukan suatu trial and error gitu misalnya, kalau kita ingin tahu makanan-makanan tertentu ini yang bikin saya alergi dan lain-lain. Nah, kita bisa mulai dari makanan-makanan yang rendah histamin seperti makanan segar secara umum, kemudian ikan segar, telur, terutama bagian kuningnya itu justru yang rendah histamin. Jadi kalau selama ini orang bilang alergi telur, itu seringkali yang alergi adalah di bagian putihnya, bukan di bagian kuningnya. Kemudian sayuran segar itu juga tentu rendah histamin. Buah segar yang non sitrus seperti apel, pir, mangga, melon, blueberry, anggur, persik, plum, leci, delima, itu adalah buah-buah segar yang rendah histamin. Kemudian biji-bijian ya, itu juga rendah histamin, biji labu, biji bunga matahari. Kemudian susu nabati itu juga rendah histamin, susu kacang mede, susu almond ya. Kemudian susu pistachio itu juga rendah histamin. Kemudian juga nasi putih, nasi merah, jagung, quinoa itu juga rendah histamin, dan minyak extra virgin olive oil, virgin coconut oil itu juga rendah histamin. Sedangkan makanan tinggi histamin yang perlu kita hindari secara sementara seperti makanan fermentasi, keju tua ya, keju parmesan itu, kemudian keju cheddar tapi yang alami ya, daging olahan tentu nggak perlu dikonsumsi, udah tahu kita juga nggak baik. Kemudian ikan asap dan beberapa jenis ikan atau seafood seperti tuna kaleng, makarel yang dikaleng, sarden yang dikaleng, ikan teri, mahi-mahi, udang, kepiting, kerang, lobster. Makanya kenapa orang seringkali diminta untuk hindarin seafood, karena memang seafood itu secara umum mereka tinggi histamin. Tapi buat yang suka gimana dok? Nah, makanya saya berikan solusi jangka panjangnya. Kemudian daging sisa, makanan yang disimpan di kulkas, tidak langsung habis, kemudian dimakan lagi besoknya, itu semakin tinggi histaminnya. Makanya jangan terlalu sering konsumsi makanan-makanan yang sisa. Kalau misalnya memang mau sisa, mau disimpan di freezer, itu lebih baik. Jangan di kulkas yang chiller. Nah, kemudian beberapa sayuran seperti bayam, terong, tomat itu juga tinggi histamin. Beberapa buah sitrus seperti jeruk, lemon nipis, grapefruit, buah yang selain sitrus seperti stroberi, pisang, nanas, pepaya, kiwi, alpukat. Nah, itu buah-buah sehat semua. Masa mau dihindari terus? Kan juga nggak mungkin. Nah, jadi kalau secara sementara oke. Cuka, kemudian minuman alkohol, kacang kenari, kacang mede, kemudian kacang tanah, coklat, dan kakao. Ya, kok enak-enak semua dok. Nah, itu tadi. Karena apa? Karena memang ini beberapa makanan ini memang tinggi histamin. Jadi kalau kita mau memulai diet yang rendah histamin untuk sementara waktu, bisa dimulai dari yang tadi. Bisa disimak lagi, dimundurkan lagi kalau sobat sehat lupa. Antihistamin alami ini yang sebetulnya perlu kita lakukan ya, atau perlu kita perkuat di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena antihistamin alami itu adalah enzim. Ya, enzim ini. Nah, saya akan bahas 2 enzim di video kali ini. Tidak perlu dihafalkan namanya. Saya hanya ingin sobat saya tahu bahwa sebetulnya enzim ini bisa diproduksi secara alami dalam tubuh kita. Nah, orang itu kan seringkali pola pikirnya gini, kalau kita kurang enzim tertentu kita tambahin. Kalau kita kurang senyawa tertentu, kurang vitamin C, kita tambahin vitamin C. Nah, gitu ya. Kalau kita kurang vitamin D, kita tambahin vitamin D. Nah, sedangkan kalau sebetulnya bisa diproduksi di dalam tubuh kita secara alami, yang perlu kita lakukan bukan ditambah, tapi adalah diperbaiki mekanismenya, metabolismenya, supaya tubuh kita bisa memproduksi secara alami tanpa gangguan. Artinya apa? 2 enzim ini, yang pertama namanya adalah DAO, namanya adalah diamin oksidase. Yang kedua adalah HNMT, histamin N-metil transferase. Ya, sekali lagi nggak usah dihafalkan, ya nggak penting untuk sobat sehat. Sobat sehat hanya perlu tahu bahwa 2 enzim yang saya sebutkan ini sebetulnya bisa diproduksi secara alami dan tidak mengalami gangguan kalau kita tidak melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan ini. Yang pertama, enzim DAO itu dia akan berkurang apabila terjadi peradangan atau kerusakan pada usus kita.
Ya, artinya apa? Kalau untuk orang-orang yang mengalami masalah pencernaan di usus, nah itulah yang seringkali menyebabkan enzim ini berkurang. Ketika enzim ini berkurang, akibatnya apa? Kita gampang untuk mengalami masalah di kulit. Yang kedua, untuk orang-orang yang konsumsi obat-obatan jangka panjang, terutama adalah obat NSAID, obat golongan non-steroid, anti-inflammatory drug, biasanya obat peredar rasa nyeri, obat sakit kepala, dan lain-lain, itu adalah obat golongan NSAID. Antibiotik. Nah, itu ya, kalau sering konsumsi antibiotik itu juga bisa mengganggu produksi DAO di dalam tubuh kita. Kemudian kalau kita sering konsumsi antihistamin, tadi tentu, dan kalau kita konsumsi metformin, apa itu? Obat diabetes. Itu juga bisa mengurangi produksi DAO secara alami di dalam tubuh kita. Kalau sobat sehat sering konsumsi minuman berenergi, alkohol, atau konsumsi teh hijau atau teh hitam yang berlebihan, nah, itulah juga bisa mengurangi produksi enzim DAO. Nah, terus gimana dok kalau kita mau meningkatkan produksinya secara alami? Ya, kalau misalnya sobat sehat memang sudah punya masalah di pencernaan ya dan konsumsi yang tadi saya sebutkan, kita bisa menambahkan dengan nutrisi yang alami ya, dengan vitamin C tapi dari sumber yang alami ya. Kemudian vitamin B6, zinc, dan koper. Koper itu tembaga ya. Itu. Nah, jadi itu adalah 4 nutrisi vital untuk menouris atau meningkatkan secara alami ya. Kita punya namanya enzim DAO. Nah, sedangkan HNMT itu bisa berkurang ketika apa? Terjadi gangguan metilasi di dalam tubuh kita. Nah, jadi saya akan jelaskan metilasi nanti di next video ya supaya tidak terlalu panjang. Intinya metilasi itu adalah suatu proses di mana tubuh kita melawan yang namanya radikal bebas. Nah, jadi kalau tubuh kita itu terlalu banyak radikal bebas, ada infeksi di pencernaan kita, sekali lagi itu juga bisa mengurangi produksi HNMT secara alami di dalam tubuh kita. Nah, beberapa nutrisi yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan HNMT secara alami yaitu vitamin B2, folat, vitamin B12, dan magnesium. Ya, ini sebetulnya semuanya bisa kalian dapatkan dari sumber yang alami, tidak harus dari suplementasi selama kalian tahu sumber-sumber makanan yang natural di dalam kita punya ini ya, rantai makanan itu tadi. Ya, jadi tidak harus dari suplementasi. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita itu punya masalah alergi atau mungkin urtikaria tadi yang sering terjadi itu? Yang pertama kita perlu tahu adalah cari akar masalahnya. Jadi ibaratnya kalau kita itu punya genteng yang bocor, kita punya genteng rumah yang bocor, masa kita mau naruh ember terus nambahin ember ya, kemudian kita bersihin lantai, ya tentu yang paling efektif adalah diperbaiki yang bocor gentengnya. Itu adalah solusi yang paling penting. Ya, artinya apa? Cari akar masalahnya, kita evaluasi. Kalau misalnya terjadinya itu karena paparan debu, paparan kita mungkin kena suatu zat-zat yang kita konsumsi secara terus-menerus atau berpaparan secara terus-menerus, ya itu yang kita hindari. Nah, tapi kalau memang masalahnya adalah di masalah pencernaan, sobat sehat merasa tadi mengalami apa yang tadi saya sebutkan seperti gangguan pencernaan, infeksi usus dan lain-lain, tentu kita perlu diagnosa yang tepat untuk mengatasi masalah utamanya. Ya, beberapa tes seperti sensitivitas makanan ya, kita bisa melakukan yang namanya food sensitivity test. Nah, memang ini harganya lumayan ya. Jadi buat sobat sehat yang punya budget silahkan. Kalau yang nggak punya budget gimana dok? Ya, lakukan kita trial and error. Kayak seperti tadi saya katakan, mulai dari makanan-makanan yang rendah histamin dulu. Misalnya mulai dari 3 makanan dulu. Kita konsumsi nasi, telur, sama kita konsumsi bayam gitu misalnya. Kalau dengan 3 itu oke, kita baru tambahkan lagi 1 bahan ya di minggu depannya. Jadi setiap 1 minggu aja durasinya. Nah, kalau udah oke lagi, tambahin lagi dengan makanan yang lain. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata ketika makan ini ada tambahan, misalnya kita konsumsi lemon gitu ya, buah sitrus, kemudian kita mengalami masalah kulit gitu, gatal, kemerahan, atau kita konsumsi coklat, kita mengalami gatal, kemerahan, ya berarti alerginya di situ. Kemudian hindari makanan yang tinggi histamin, tadi sudah saya sebutkan. Kelola stres, itu penting sekali ya, karena stres itu juga seringkali menimbulkan masalah-masalah di kulit, bahkan bukan cuma urtikaria, bukan cuma biduran, tapi juga masalah-masalah lain di kulit. Kemudian perbaiki kesehatan pencernaan, ini yang paling penting untuk jangka panjang. Perbaiki kualitas tidur kita, karena itu juga meningkatkan imun. Ingat, yang namanya kita punya alergi itu adalah ketika imun kita kurang baik atau kurang seimbang.
Makanya dengan kita perbaiki kualitas tidur, itu juga dampaknya akan besar terhadap kita punya yang namanya masalah-masalah kulit. Dan yang terakhir adalah kita bisa meningkatkan beberapa suplementasi yang natural seperti vitamin C yang kompleks, bukan vitamin C yang sintetis ya. Kemudian quercetin, bromelain ya, ini enzim yang seringkali terdapat di nanas, itu sekarang juga banyak suplementasi seperti itu. Kemudian teh jahe atau ginger tea itu juga bisa secara alami mengurangi produksi histamin dengan menghambat aktivitas sel emas di dalam tubuh kita. Jadi semoga dengan video ini sobat sehat yang selama ini punya masalah kulit berkepanjangan tidak depresi ya, tidak merasa bahwa ini nggak ada jalan keluarnya, tapi masih banyak cara-cara yang alami. Yang paling penting konsultasikan ke dokter yang kalian percaya supaya kalian tahu bagaimana cara menanganinya secara efektif dan tidak balik-balik lagi masalahnya. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Sedangkan makanan tinggi histamin yang perlu kita hindari secara sementara seperti makanan fermentasi, keju tua, ya keju parmesan, itu kemudian keju cheddar tapi yang alami ya, daging olahan tentu nggak perlu dikonsumsi, udah tahu kita juga nggak baik. Kemudian ikan asap dan beberapa jenis ikan atau seafood seperti tuna kaleng, makarel yang dikaleng, sarden yang dikaleng, ikan teri, mahi-mahi, udang, kepiting, kerang, lobster. Makanya kenapa orang seringkali diminta untuk hindarin seafood, karena memang seafood itu secara umum mereka tinggi histamin. Kemudian daging sisa, makanan yang disimpan di kulkas. Nah, kemudian beberapa sayuran seperti bayam, terong, tomat itu juga tinggi histamin. Beberapa buah sitrus seperti jeruk, lemon nipis, grapefruit, buah yang selain sitrus seperti stroberi, pisang, nanas, pepaya, kiwi, alpukat. Nah, itu buah-buah sehat semua. Masa mau dihindari terus? Kan juga nggak mungkin. Nah, jadi kalau secara sementara oke.